Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Segera kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda. Untuk edisi hari ini, Kamis 9 April 2026. Nanti akan kita hadirkan komunitas salah satu yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog. Perbedaan sudut pandang, kurangnya pemahaman tentang latar belakang dan tujuan, mereka sering memperkuat stereotip negatif. Padahal banyak pemusik jalanan yang memiliki bakat dan juga dedikasi yang sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit yang kemudian sukses di industri musik yang ada di tanah air. Pendengar, terkait hal tersebut akan kami bahas dengan Anda dengan topik antara apresiasi dan stigma pemusik jalanan di mata publik. Dan sudah hadir membersamai kita langsung dari komunitas pemusik jalanan. Ada Bang Mas Agus Vito selaku Dewan Pengawas KPJ Palembang, Mas Agus Ludi Ketua KPJ Palembang, dan juga Bang Dian lagi. Oke. Selamat malam. Malam. Nah, Selamat malam. baru ada ya. Wow, luar biasa. Biar makin akrab sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait topik kita hari ini antara apresiasi dan stigma pemusik jalanan di mata publik. Kita ke Bang Mas Agus Vito dulu selaku Dewan Pengawas KPJ Kota Palembang. Apa kabar Mas Vito? Alhamdulillah sehat, baik. Panggilannya Mas atau Bang ini? Sepertinya kurang konsisten dari tadi ya. Iya. Bang Vito ya. Boleh. Bang Vito sebagai Dewan Pengawas Komunitas Pemusik Jalanan Kota Palembang. Saat ini lagi sibuk apa aja nih Bang? Sekarang lagi sibuk di kerjaan gitu kan. Di kerjaan ya. Jadi alhamdulillah sekarang saya kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Wih, agak sibuk juga berarti ya. Itu berkat nyanyinya ngamen juga itu dulu. Wih, mantap dong. Selanjutnya ada Bang Mas Agus Ludi, Ketua KPJ Kota Palembang. Halo, panggilannya siapa? Panggil aja Ak Ludi. Ak Ludi. Biasanya panggil Ak Ludi. Ak Ludi, apa kabar Ak Ludi? Alhamdulillah sehat Bang Pilih. Oke, baik. Sama pertanyaannya, lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau aku kesempatan dan bakat. Oke, baik. Selanjutnya Bang Dian Purnama, ya, selaku bendahara dari komunitas pemusik jalanan. Apa kabar Bang Dian? Alhamdulillah baik dan sehat. Bang Dian lagi sibuk apa sekarang aktivitasnya? Aku bergerak di bidang supplier plastik kalau sekarang sibuk. Supplier plastik. Oke, setiap hari kerjanya? Ya, itu supplier. Oh, supplier. Supplier. Bos ini bos. Wih, mantap dong. Bosku ini. Berarti dari 3 profesi yang berbeda-beda disatukan oleh hobi tadi yang luar biasa. Memang awalnya kami Awalnya dari kita jalanan. pemusik jalanan. Wih, mantap dong. Berarti ini memang betul-betul membawa berkah ya. Insya Allah, amin. Oke, kita kembali ke topik kita hari ini terkait antara apresiasi dan stigma pemusik jalanan di mata publik. Tapi sebelum itu, boleh pilih tanya terlebih dahulu. Ini komunitas ini terbentuknya dari kapan nih, Bang Vito dulu? Kalau komunitas ini kelompok pemusik penyanyi ya. Palembang kita bikin pemusik kan. Pemusik. Ya, jadi kelompok pemusik jalanan ini sebenarnya sudah lebih dari 40 tahun mungkin keberadaannya di Kota Palembang. Tahun ini. 80-an. Tahun 80. Udah 4 dekade berarti ya? Iya, jadi kelompok ini ada di Palembang berkat para senior kita dulu yang seniornya juga sekarang sudah almarhum, ada Iir Stone, terus ada Pilus Pilus Mursalin. Mursalin itu para pemusik Palembang juga itu. Jadi kami ini hanya meneruskan, terus kami
merubah agar para pemusik jalan itu punya pikiran yang lebih kreasi, jadi jangan menjadi katak dalam tempurung. Iya, Kalau lebih kreatif keberadaan lagi ya. ya Beda. Kalau aku sebenarnya dulu konsennya di KPJ Jakarta, Jakarta Timur ya. Kembali ke sini kita gabung sekitar tahun 99 ya. 99 aku kembali ke sini, hijrah lagi ke Palembang, gabunglah bersama kawan-kawan KPJ sini karena kita dengan hobi yang sama, dengan kegiatan yang sama, dengan pergaulan yang hampir lebih sama. Jadi kita bisa lebih cepat akrab, lebih cepat bisa saling kenal. Jadi sekitar tahun 99 aku hijrah ke sini untuk pertama kali gabung di KPJ Palembang. Tahun 99. Kalau Bang Dian? Kalau saya pribadi sih mulai masuk ke PJ Palembang tahun 2000 Tahun awal. 2000. Iya, tahun 2000 awal. Nah, di situ ya banyaklah pengalaman dari sama kawan-kawan KPJ. Pertemanannya bagaimana tuh di jalanan tuh sebenarnya? Pertemanan yang Iya, sejati ya, solid, iya sejati di jalanan. yang solid. Ya ibarat tuh kita pernah makan satu bungkus nasi orang juga pernah itu. Pernah, Iya. bukan Pernah. lagi itu. Iya, berarti satu bungkus memang nasi orang 4. so solid itu ya. Iya. Iya. Jadi susah senang sih sebenarnya, susahnya di jalan. Memang betul-betul hobi yang harus disalurkan atau biar makin banyak relasi atau gimana nih? Kalau Bang ini dulu, Bang Dewan dulu. Bang Vito. jadi pertama itu salah niat. Salah niat. Iya, niatnya salah. Jadi dulu waktu masih SMP pegang gitar, ngaca, mau jadi pengamen. Ternyata doa itu Ucapan adalah doa. ucapan adalah doa. Jadi memang dulu di tahun 98 karena Aludi ini dia masih di Jakarta, saya bergabung di KPJ itu saya paling kecil itu dulu. Oke. Paling kecil, saya Paling kecil. muda. Paling muda karena yang lainnya udah tua-tua gitu. Jadi tahun 98 itu memang salah doa. Ucapan doa pengen jadi pengamen ternyata dikabulkan oleh Allah. Mati. Sampai sekarang ya. Iya. Oke. Nah, tapi ini sebelum Ludi, Bang Dian dan juga Bang Vito terjun ngeblend bersama teman-teman dari pemusik jalanan ini, pastinya kita tidak menutup Banyak yang sekarang yang muncul sekarang ini mereka ngamen, istilahnya itu ngamen, hanya mencari cuan. Kalau kita dulu juga mencari cuan, tapi kita jual skill, kita jual apa yang harus kita keluarkan. Hanya sebagai batu loncatan. Kita dulu prinsipnya hobi. hobi dan bisa menghasilkan uang, tapi tidak hidup dari situ.
walaupun pada saat perjuangan terpaksa hidup dari situ. Tapi kita terus membongkar stigma itu biar sekarang alhamdulillah nih kawan-kawan nih. Kawan-kawan yang tahun 90, 80 sudah bisa survive dengan tidak membawa gitar di jalan. Hotel, KPJ diberi kesempatan untuk tampil. Diberi wadah. Bener ya? Iya. Berapa kali itu kita diseleksi bagus apa enggak dengan tuntutan lagu-lagunya harus lagu-lagu yang Sesuai dengan mereka. Nah, semangat itu yang kita bangun pada saat itu. Nah, stigmanya tetap jadi negatif karena kita bisa dianggap anak jalanan ya, ngemis di jalan. Iya. Itu loh yang kita sangat miris. Insya Allah nih, akan kita rubah lah pelan-pelan. Kita akan gaet coba Dewan Kesenian Palembang, kita gaet dinas sosial, kemudian dinas Ya. karena nyanyi belum selesai minta duit. Iya. Kan banyak yang sekarang viral seperti itu kan. Iya betul. Nah, itu ya kesusahan kita karena pada saat ini pun kita masih kesusahan untuk mendata mereka. Karena kita belum ada ya gimana sih caranya gitu loh. Ya. Apakah kita nanti secepatnya kita akan audiensi ke dinas-dinas terkait dan Dewan Kesenian, insya Allah seperti itu. Jadi pemusik jalanan ini sebenarnya Kak yang membuat menjadi stigma negatif itu sebenarnya pemicunya apa pertama kali? Yang sehingga masyarakat tuh kayak berpikir negatif gitu terhadap negatif pemusik. terus ya. Iya. Nah, di sini saatnya diluruskan. Bang Dian deh, Bang Dian. Ya memang kebanyakan orang menilai sebagai pemusik jalan ini premanisme ya mungkin ya. Iya. Ya padahal sebetulnya tidak seperti itu. Kenyataannya gimana, Bang? Ya kenyataannya kami sih memang ya sebenarnya kami tuh jual karya, bisa menjual karya, jual suara bila dikatakan kan. Karena zaman kami itu udah tahun 90-an itu tidak mudah masuk di daerah seperti Cinde itu kan. Karena tiap anak baru yang masuk mau masuk kamen yang baru itu semuanya dites. Bisa enggak setel gitar, bisa enggak nyanyi. Kalau enggak bisa itu out. Ada standar. Ada standar standar yang kita sendiri. dulu, Iya. standar sendiri. Jadi enggak sembarangan bisa masuk kawasan situ ya. Mungkin kalau zona lain mungkin bisa ya. Cuman kalau di Cinde itu, tepatnya di Cinde itu, Eksklusif itu enggak ya? bisa. Karena di situ Cinde itu ya alhamdulillah boleh dikatakan alumni pengamen dari Cinde itu semuanya bisa nyanyi. Teruji semua ya. Teruji Iya. semua. Sukses ada yang nyanyi di hotel sekarang kan ada sebagai penyanyi. Gitu. Oke. Karena enggak sembarangan bisa masuk di situ dulu. Oke, berarti ini bisa dikatakan oknum ya. Ya. Ya, oknum. oknum tertentu itu. Yang membuat stigma tersebut menjadi negatif terus hingga saat ini menempel. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Bang Vito sendiri adil nggak Bang ini Bang? Sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Sangat tidak Kenapa adil. tuh? Ya karena masyarakat memang masih menganggap pemusik jalan itu pengamen, katanya pengamen itu dalam kesannya selalu negatif. Padahal karena ulah oknum tadi karena tidak. Padahal ngamen itu penyanyi kafe pun itu ngamen. Ngamen. Dia ngamen. Iya. Tetapi dia media ruang publiknya saja yang berbeda. Karena interaksinya lebih di jalan karena memang kesannya kawan-kawan yang dulu-dulu juga itu. Jadi kesannya pertama dia selalu maksa, ada oknum-oknum yang seperti itu. Jadi masih brand image stigma masyarakat itu terhadap pengamen itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Pengamen adalah pemaksa, bukan seniman. Karena mereka tidak berinteraksi langsung kan, dan mereka juga tidak tahu bahwa seniman-seniman besar di Indonesia banyak turunnya dari pengamen. dari Oke. pengamen, dari jalan. Nama-nama besar saat ini kan Iya. banyak juga yang dari pengamen terlebih dahulu memulai karir. Bang Iwan Fals, Bang Iwan Fals, oke. Dul Sumbang, Frankie. Frankie. Band-band besar, kangen band ya.
itu Sempet ngamen ke sini kangen band. Banyak sih kalau mau disebutin teman privasi lah. Awalnya di jalan banyak sih. Iya. Sudah sukses. Banyak yang Cuma sukses. kita yang sukses. umum-umum aja ya. Ya, jadi itulah tugas kita, tugas kami, keluarga besar komunitas kelompok musik Kelompok jalan musik ini jalan. eh, merubah image itu terhadap pengamen Iya. oleh di masyarakat ini. Jadi kami masih mencari formulanya. Mancing ya. Oke. Nah, kira-kira kalau dari pemusik jalanan sendiri, biar karyanya lebih diapresiasi nih. Kira-kira ada kondisi tertentu nggak? Misalkan kayak harus pada saat ini, pada saat itu, terus ngamennya harus di sini, harus di situ, yang betul-betul kayak diapresiasi oleh masyarakat. Ada kondisi tertentu nggak, Bang Akludi? Harusnya ada. Ada ya? Harusnya ada. Kita mengacu ke Jogja lah. Jogja itu hidup seninya. Oh iya ya. Mereka ngamen di jalan, lebih terkondisi. Mm-mm. Jika tidak ada campur tangan pemerintah, Mm-mm. ya tidak bakal bisa seperti itu. Mm-mm. Oke. Jadi ya pengennya sih pemerintah juga, ayo loh sama-sama nih kita menciptakan kultur yang lebih baik, Mm-mm. ramah. Ramah. Nah, tetap harus ada pola kan. Apa kita harus di bahasanya apa tuh sekarang nih kerennya tuh, natar kawan-kawan ini harus kita kasih pengetahuan, terus ada begini loh harusnya nyanyi di jalan itu, ngamen di jalan itu harusnya seperti ini loh. Kalau nggak dikasih ya sudah. Nah, yang ini yang belum tertanam nih. Adalah oknum-oknum di zaman kita pun ada yang seperti Ada. itu. Sebenarnya Tapi nggak seluruh. tetap kita kalau kita lihat dan kita tetap kita kasih tahu karena ya attitude kita pasti dilihat gitu. Nah, berbenturan sesama orang, sesama itu keras di jalan sangat keras, ya jangan sampai saling berbenturan. Nah, yang ini yang masih jadi PR kita, benar kata Vito tadi, PR kita sama-sama. Mudah-mudahan KPJ kedepannya pun akan mencoba membuat formulasinya seperti apa. Kemudian karya-karya kawan-kawan KPJ akan kita bikinkan album KPJ namanya Palembang. Insya Allah nih cita-cita saya dari 2 tahun yang lalu masih mencari-cari bagaimana caranya itu. Nanti RRI harus bisa nyetel ini lagu-lagu kawan-kawan KPJ bagus-bagus. Siap. Kan kalau lagunya almarhum Mang Iir, ya Salam, lagunya Kapilus kan sudah sering di sini. Ada Kak Cipto, Wak Yeng segala macam. Itu KPJ semua. Insya Allah nanti kita bantu publish ya. Iya, Kamsul KPJ. Ya sama. Kayak Saman. Iya. Iya. Oke. Nah kalau dari segi kualitas musik kira-kira itu mempengaruhi ini juga nggak? Kayak minat masyarakat juga nggak terhadap KPJ ini? Kualitas musik. Kualitas musiknya KPJ ini luar biasa loh. Etnik. Pertama kali yang memperkenalkan etnik ya kawan-kawan KPJ. Yang lebih banyak ya. Dengarlah sekarang kalau pernah dulu musik-musik Iwan Fals, terus ada Sawung Jabo. Ya itu etnik, musik sampah. Iya. Apapun bisa jadikan musik. Kayak IMB Indonesia Mencari Bakat Kelanting itu. Itu apapun yang dipukul, apapun yang lah Pokoknya itu bisa iya. dirama semua itu. itulah musik KPJ. Itulah musik. KPJ. Bisa menjadi perpaduan yang merdu ya. Betul. Oke, wih ini baru awal loh padahal ya. Tapi kita break dulu ya. Siap. Kita break, nanti kita akan menyaksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga radio tercinta dari para pendengar kita, perform dari KPJ. Iya, Kayaknya insya Allah. sudah siap juga dengan alat-alatnya. Iya, ada. Tapi kita break dulu. Kadarnya, Alat-alat kadarnya. Soalnya Oke. lama enggak Enggak ngamen. Oke, yang penasaran pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya. Iya sayang, hati-hati di jalan ya. Iya Bunda. Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya. Iya Bunda. Terus sebelum berangkat sekolah wajib apa ya sayang? Berdoa dulu Bunda. Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam sayang. Dadah Bunda. Dadah sayang. Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
Pro 1 Palembang. 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-36 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih di obrolan komunitas untuk edisi malam ini di 9 April 2026, edisi hari Kamis. Masih bersama dengan rekan-rekan dari komunitas pemusik jalanan Palembang. Masih bersama dengan Ak Ludi, Bang Vito dan juga Bang Dian. Kita sapa lagi. Aman ya? Aman terkendali. Oke, seperti kita sounding di awal tadi, kita akan menyaksikan perform dari Aludi dan juga Bang Dian ya. Kayaknya Bang Vito ini aja penggembira. Memantau aja ya dulu ya. Memantau. Oke, boleh silakan. Ya, assalamualaikum, dulur-dulur, numpang amin. Dalam hatiku betapa indah semalam di Cianjur. Janji kasih yang pernah kau ucapkan penuh kenangan dan takkan terlupakan. Tapi sayang hanya semalam berat rasa perpisahan, namun ku telah berjanji di suatu waktu kita akan jumpa lagi. Kan ku ingat di dalam hati betapa indah semalam di Cianjur. Janji kasih yang kau ucapkan penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang hanya semalam berat rasa perpisahan. Oh, namun ku telah berjanji di suatu waktu kita akan jumpa lagi. Di suatu waktu kita akan jumpa lagi. Wow, Thank you. Mantap sekali. Thank you. Give applause-nya dong. Oke, tadi apa judul lagunya? Satu malam di Cianjur. Semalam di Cianjur. Malam di Cianjur. Satu malam di Cianjur. Semalam. Oh, semalam. Semalam. Masih ingat nggak kapan terakhir bawain lagu itu? Selain di RRI malam ini. Waduh, tahun berapa ya? Tahun 2002 sih. Dari dua. Waduh.
2002. Dah, kita pernah main lagi. Di mana? Di KP. Oh iya. 2023 ya. 2023 Nah, di Dewan Kesenian Palembang. Iya, Dewan Kesenian Palembang. 13 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. 2023. Oh, 2023. Kalau ngamen lagu-lagu ini mah ya itu. 2002 sih. 2002 kan ya. oleh sekarang tahun-tahun di atas 2003 sudah musik band masuk kan. Jadi ya Ya lebih banyak yang lagu-lagu band ya. lagu-lagu band sudah Oke. masuk dari tahun 2003 sampai ke 2009. Baik. Nah, kalau kita nostalgia sedikit nih, selain di Cinde, tempat-tempat mana lagi nih yang sering perform gitu? Simpang Polda sini. Simpang Simpang Polda. Polda. Ya. Lesehan-lesehan juga. Ya, Lesen-lesen juga. Gor, masih ada gor dulu kan? rumah susun ya, rumah susun gitu juga banyak ada teman-teman di situ. Oke. Pasti dari setiap jalanan yang sudah disinggahi gitu ya, ada pengalaman berkesan nggak kira-kira yang saat ini masih menempel sekali? Masih inget nggak? Kalau aku yang paling berkesan capek-capek ngamen bareng-bareng, duit kolekan kalau kita namanya ya, itu namanya duit kolekan hasil dari kita ngamen, dibawa kabur kawan. Dia datang, kita lagi berdua duduk nih sama dia nih, duduk, dia langsung naik bus kota langsung dadah. Itu sampai sekarang lucu sih. Tapi kita ikhlas lah. Sudah diikhlasin Kanawi. Kalau Bang Vito apa Bang Vito? Yang paling berkesan yang saat ini kayaknya masih inget banget, nempel sekali. Ngamen enggak berbaju. Ngamen enggak berbaju. Waduh, Jadi sampai pernah itu gitu ya. ngamen enggak berbaju. Jadi frustasi lah itu kan. Jadi nyanyi udah bener-bener, udah rapi-rapi, udah bagus-bagus. Kolekan sepi. Kolekan sepi. Apresiasi nggak ada. Pas enggak berbaju, kalau cuman enggak berbaju. Pas baju kami beli dari sauna dulu. Sampai mabuk nanti. Iya, tetap on point ya walaupun nggak pakai baju. Itu sebenarnya resepnya kawan-kawan KPJ dulu harus wangi. Iya, Harus wangi, iya. rapi dan Diharuskan wangi. ya. Harus. Kecuali yang ya kawan-kawan yang lain lah ya. Tapi itu standar yang kita bikin itu harus Dari wangi. KPJ. Iya. Jadi untuk saat ini KPJ ini untuk anggota yang masih aktif ada sekitar berapa orang? Kalau untuk pengawas, kalau untuk kawan-kawan yang masih aktif di grup KPJ sekitar 40-an ya, ada 40 Kurang orang. lebih. Kurang lebih 40 orang masih. Itu masih skopnya konsep. Kota Palembang atau Sumsel? Kota Palembang, tapi sudah nyebar ya, Sumsel lah. Tapi kan kita KPJ Palembang kan, khusus Palembang. Oke, berarti masih banyak juga ya. Masih banyak juga yang concern kawan-kawan. Tapi tidak terlepas juga saat ini kita juga seperti Pili bilang tadi tidak bisa menutup mata dan juga telinga. Untuk saat ini kan digitalisasi juga sangat meroket sekali. Sangat luar biasa sekali berpengaruh terhadap apapun yang kita kerjakan, termasuk pemusik jalanan juga saat ini. Banyak juga yang mengamen menggunakan media sosial. Media sosial, gitu. betul. Jadi kalau KPJ sendiri menerapkan nggak hal tersebut? Tidak. Oh tidak. Jadi tetap dengan Termasuk ketuanya itu juga gitu. ngamen di aplikasi. tetap ini ya, tetap manual gitu ya. Iya. Oke, karena memang sudah dari awal seperti itu, tetap harus dilakukan hal seperti itu. Oke, jadi hal yang bisa dilakukan agar stigma negatif terhadap pemusik jalanan ini berkurang apa nih Kak? Kak Ludi, kira-kira yang bisa dilakukan biar stigma dari masyarakat terhadap pemusik jalanan ini berkurang. Kira-kira yang bisa dilakukan kalau dari KPJ sendiri apa nih? Misalkan hal yang bisa dibuat gebrakan gitu. Kita KPJ akan terus mengedukasi apapun caranya. Edukasi itu bisa lewat media sosial. Nanti akan kita bikin apa tuh? Seperti video, ajakan, himbauan ke kawan-kawan KPJ. Karena kalau dulu yang ngamen pasti KPJ, bener ya? Kalau sekarang belum tentu. Oke. Nah, makanya kita akan coba bawa kawan-kawan ngamen dimanapun yang masih bergerak di bidang ngamen, dan harus kita beritahu, kita edukasi bahwa seperti ini loh caranya. Seperti ini loh anjuran-anjuran, tetap kita harus bisa menganjurkan agar stigma negatif itu berkurang. Tapi sekarang kalau aku lihat sudah mulai berkurang ya, karena di kawan-kawan sudah banyak masuk ke media sosial kegiatannya, dan alhamdulillah yang give banyak nih. Nah ternyata berguna kan, seperti tinggal attitude-nya, cara bicara, cara
perform, itu akan kita edukasi yang baik seperti apa. Tetap dengan kode etik ya. Iya. Iya betul sama. Oke, nah tadi juga sudah kita singgung juga masalah pemerintah gitu ya. Nah kalau misalkan pemerintah nih, misalkan kita berandai-andai, kalau pemerintah ini perlu mengatur atau mendukung aktivitas pemusik jalanan, kira-kira regulasi yang pas nantinya seperti apa misalkan? Bang Pito nih, Bang Pito. sudah ada wawasannya nih. Dia Iya, sudah mempersiapkan itu nih. Gimana nih Bang? Formulanya tuh. Ya sebenarnya regulasi pemerintah itu bisa, walaupun pemerintah juga campur tangan di stigmanya masyarakat, tetap tidak mengurangi stigma negatif karena stigma masyarakat itu sudah menaun, sudah menua, sudah berpuluh-puluh sudah menjadi Sudah kayak jadi mindset gitu ya? mindset. Nah, jadi pemerintah hanya mendorong menyiapkan ruang-ruang publik. Jadi regulasi peraturan daerahnya itu memberikan kebebasan pemusik jalanan itu berekspresi di ruang publik. Jadi Dengan ketentuan ya? Dengan ketentuan di ruang publik pada ada jamnya. Jadi di situ ditentukan waktu, jam biar agar masyarakat tidak terganggu. Jadi ketika di ruang publik masyarakat kan ingin santai dengan konsep yang bagus, ada di satu titik. Pokoknya regulasinya itu memberikan ruang, memperbanyak ruang publik untuk para seniman atau pemusik jalan berekspresi, itu aja. Oke, jadi hal tersebut yang kira-kira memang relate saat ini ya, Relate untuk dilakukan. Nah, kalau misalkan kita menganggap kita bukan pemusik jalanan, kita misalkan berempat ya, kita menganggap kita sebagai individu atau orang awam. Nah, jadi kalau misalkan cara kita atau cara sederhana kita sebagai orang awam untuk menghargai para pemusik jalanan ini seperti apa misalkan yang bisa kita lakukan? Berandai-andai kita bukan sebagai talentnya, tapi kita sebagai masyarakat awam untuk menghargai para pemusik jalanan ini, yang perlu kita lakukan secara sederhananya apa dari Bang Dian? Ya kalau untuk menghargai sih gimana ya? Itu jawabannya Anang itu. Kasih senyum pun jadilah. Kasih senyum pun jadilah. Itu jawaban Bang Anang itu. Iya. Jawaban Bang Anang. Kasih senyum, support juga ya. Support. Walaupun kitanya pahit gitu. itu bagian dari profesi kan. Iya. Iya. Yang Dulu, pasti. dia sampai pernah dianggap sebagai kera-kera kota dulu kami itu. Karena bergantungan terus di kota tuh. Iya. Padahal di balik itu ada potensi besar ya. Iya, betul. Potensi besar juga masa depan yang cerah kalau betul-betul memang betul ditekuni. Tapi dulu Bang, kita ini sempat dicari-cari loh kalau nggak muncul. Mana kakak itu? Oh. Nah, ya betul. Iya betul. Iya, sampai ada yang merindukan juga Merindukan. ya. Karena kita jual yang harus kita jual bagus gitu. Pernah kami dulu ya susu ngamen dulu kan dalam kolekan kami Kasih nomor di telepon itu ya? ada nomor HP-nya. Iya. Jadi enggak betul serius itu berapa kali. Jadi kalau ada cewek duduk belakang bis itu dari pulang kuliah, pulang sekolah SMA kan. Percaya Kode kayak gitu. Percaya Bang ya. Itu Istri Bang, pengamen, Bang, istri ya gimana, pengamen, gimana? istri pengamen cantik-cantik. Iya ya. Serius? Kalau nggak percaya tes. Tes, Cantik-cantik. Karena mereka luluh dengan Ada orang itu. rayuan Tapi ada lagu ya. Tapi selagi yang dia dicari tetap lihatlah. Cantik-cantik. Madai. Tapi masih ingat nggak masa kejayaan dari Abang bertiga nih? Kira-kira tahun berapa tuh? Aku terakhir turun di jalan 2007. Pito juga sama ya. Bareng ya, kita Kayak bareng masa ya. kejayaan betul. Masa kejayaan 90-an. 90-an ya. Itu udah ganteng banget deh itu. 2000 itu ganteng banget itu. Iya. Kalau Kayak mereka pengen lagi kebalik ke Iya. hal tersebut ya. Iya. Oke. Wih, kita sudah di 50 menit lepas dari pukul 20 ya. Siap. Sebelum kita tutup obrolan kita kali ini, boleh kasih pesan-pesannya dari Abang bertiga. Apapun closing statement dari kalian terhadap pemusik jalanan, atau mungkin pesan untuk para member dari KPJ ini sendiri, boleh silakan disampaikan. Dari Aludi dulu. Ya, untuk kawan-kawan tercinta, para senior, para sahabat-sahabat KPJ, tetap kita berkoordinasi, tetap kita saling berpegangan tangan untuk mempererat tali silaturahim dan memberikan memberikan pengetahuan,
memberikan berita bahwa KBJ masih ada dan KPJ siap bersinergi dengan pemerintah untuk membantu memeriahkan apapun itu. Insya Allah KPJ siap, dan juga untuk kawan-kawan yang masih turun di jalan, jaga attitude, jaga nama baik KPJ. Kalau kalian adalah sahabat-sahabat kami, anak-anak kami yang luar biasa, tetap beraktivitas, jaga kesehatan. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Bang Dian. Silakan Bang Dian, closing statement. Ya, tetap semangat buat kawan-kawan yang masih berjuang di jalanan. Ya, intinya jaga attitude, tetap baik, jaga nama musik jalanan. Jangan sampai dinilai sebagai premanisme. Tetap solid, sehat selalu. Semangat. Oke, dari Dewan Pengawas KPJ Palembang, dari Bang Vito. Untuk seluruh masyarakat Palembang dan kawan-kawan, pertanyaannya bukan lagi pemusik jalanan itu seniman atau pengganggu, tapi sudahkah kita sebagai masyarakat dan pemerintah memberi ruang yang layak untuk mereka menjadi seniman? Kalau tidak, jangan heran kalau jalanan satu-satunya adalah panggung yang tersisa. Terima kasih. Selamat malam. Wow, mantap, tepuk tangan dong. Oke, pertanyaan terakhir, ada event apa dalam waktu dekat KPJ? Insya Allah KPJ akan bikin pagelaran. Kemungkinan kita akan di Hari Musik Dunia itu ya. Di Hari Musik Dunia. Boleh sekalian dipromoin juga? Ya, nanti kita akan get teman-teman dari RRI, apapun supportnya akan kita terima. Insya Allah di situ akan kita berikan suatu penampilan yang seperti ini loh KPJ. Gitu. Thank you. Tempat dan waktunya sudah bisa disepil? Belum? Kemungkinan kita akan coba di tempatnya ketua kami, ketua DKSS Dewan Kesenian Sumatera Selatan di GANS, Insya Allah. Di GANS Cafe. Oke, satu lagi dong, jadi penasaran ini. Jadi kalau misalkan mau tahu info tentang KPJ ini, kita nyarinya kemana? Ada sosial media resmi kah? Atau gimana gitu? Sosial media ada, KPJ Ada. klik Update nggak? Facebooknya Update ya? Karena beberapa tahun ini kita belum ada kegiatan yang signifikan, hanya bersinergi dengan kawan-kawan komunitas lain. Dimanapun mereka ada kegiatan, logo KPJ ada, kawan-kawan KPJ ada. Nah, ini tinggal kita akan menagih kawan-kawan itu. Ini KPJ punya acara, siap-siap ditagih. Oke, wih mantap. Mudah-mudahan lancar acaranya ya. Amin. Lancar, sukses selalu juga untuk KPJ. Mudah-mudahan KPJ akan terus ada di Kota Palembang. Amin. Makin sejahtera, makin banyak lagi dan juga makin solid. Dan tentunya stigma negatifnya segera hilang bila perlu tidak ada lagi. Menjadi memang betul-betul musisi sejati di luar dari stigma negatif dari masyarakat. Oke, terima kasih Aludi dan juga Bang Vito serta Bang Dian. Sama-sama. Sukses selalu dimanapun berada. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dulu kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk kali ini. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti obrolan komunitas bersama dengan komunitas pemusik jalanan mengenai topik antara apresiasi dan stigma pemusik jalanan di mata publik bersama dengan komunitas pemusik jalanan untuk edisi hari ini Kamis 9 April 2026. Kami akan hadirkan kembali untuk Anda pas jam Pro 1 di menit ke 00 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap pastikan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.